Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam yang mudah-mudahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, ya, kemudian dengan taufiknya kita dimudahkan pula untuk datang ke majelis ilmu. Karena ketahuilah para jamaah, kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, niscaya, ya, kaki ini akan sulit melangkah untuk majelis ilmu. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, syahwat, syubhat di mana-mana, sehingga kebanyakan kaum muslimin, ya, merasa malas untuk datang menuntut ilmu, ya. Tapi alhamdulillah antum di sini, apalagi mas, ya, jamaah lepak, seminggu itu berapa kali Pak Haji? Sekali. Baik. Ya, setidaknya ada, ya, dalam satu minggu. Ya, kajian rutin. Ya. Dan alhamdulillah panitia ini membuka jalan bagi antum untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Ya. Pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terkenal yang antum sudah hafal semua. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar dari rumahnya tidak ada tujuan lain mencari apa? Untuk mencari ilmu, ya, Allah akan mudahkan bagi dia apa? Tariqan ilal jannah. Tujuan kita di hidup di dunia ini apa para jamaah? Untuk beribadah, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi sayang, ya, kebanyakan apa? Kita ini malas. Makanya hal-hal yang berbau kebaikan kepada Allah itu terkadang apa? Kita lawan hawa nafsu kita ini. Ndek kan, no? Apalagi subuh. Sanggang demi petinduk dah kan, ngebang dah. Ku salat jamaah kat ndek, ku salat jamaah serang lawan. Ya. Karena apa? Jiwaan ini condongnya ke apa? Hal-hal yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya masalah dunia, ya. Neraka kebanyakan apa? Atau bukan kebanyakan, seluruhnya diliputi oleh apa? Hal-hal yang apa namanya, jiwa manusia ini condong kepadanya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, wa huffatil jannah
wa huffatin nar bil makarih. Ya. Atau wa huffatin nar bis syahwat. Ya. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang berbau syahwat. Maksudnya apa? Hawa nafsu ini condong dengan sesuatu itu. Ya, minum khamar, berzina, berjudi, nggak ada berat-beratnya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa huffatil jannah bil makarih. Sedangkan namanya surga itu dikelilingi oleh apa? Hal-hal yang kebanyakan jiwa kita ini apa? Tidak senang dengannya. Datang ke masjid 5 waktu, berat apa mudah? Berat. Yang mengeluarkan harta berat apa tidak? Berat. Apalagi kalau ada jihad dulu. Ya. Dulu orang-orang apa? Berjihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taruhannya apa? Jiwa raga. Ya, sehingga di suatu perperangan, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya di perangan Tabuk ya mengatakan infiru khifafan aw thiqalan. Ya. Wahai kaum muslimin, ya, keluarlah kalian menuju medan perang itu khifafan. Baik dengan keadaan istilahnya hati ini sangat menerima. Ya milih gawe naga aw thiqalan. Walaupun berat, pergi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika ya tentara Islam akan melawan tentara Romawi. Ya, dulu dunia ini dikuasai oleh siapa? Romawi sama Persia. Ya, makanya banyak orang yang salah menganggap bahwa agama Islam ini kenapa menjadikan seorang manusia menjadi budak. Ngerti dan kalau kita baca kitab fikih pasti ada hukum apa? Perbudakan, al-abdu atau al-amah. Kita jawab, bukan agama Islam yang membawa apa? Perbudakan. Tapi pas datang agama Islam, perbudakan itu sudah apa? Sudah ada. Sehingga agama Islam ini apa? Menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Banyak di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang mampu melepaskan budak atau memerdekakan, lepaskan. Makanya salah satu siapa yang membebaskan budak siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat kafaroh ya, bagi orang-orang yang melakukan maksiat, salah satunya i'taqu ar-raqabah, membebaskan budak. Bahwa inilah ajaran agama Islam, ya, memurnikan atau meniadakan perbudakan, ya. Taib. Seperti yang antum ketahui, ya, malam ini insyaallah kita akan baca sedikit di kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Kitab ini sebagaimana antum ketahui mungkin kitab yang sangat apa? Ya, masyhur di kalangan awamin nas. Siapa yang tidak tahu hadis Arba'in? Ya, di dalamnya jawami'ul kalim. Perkataan-perkataan Nabi yang singkat akan tapi apa? Penuh dengan makna. Hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawi banyak dijadikan oleh ulama usul sebagai apa? Qawaid fiqhiyah. Ya, insyaallah ya. Kalau antum baca Arba'in Nawawi banyak. Salah satunya apa? La darara wala dirar. Dan lain misalnya. Kemudian di sini sebelum kita masuk kitab ini, saya akan membacakan antum sedikit tentang perkataan Syekh Shalih ketika ingin menjelaskan kitab ini, muqaddimahnya, ya, supaya tahu antum apa isi kitab ini. Ya. Setelah beliau ya memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amma ba'du. Fas'alullahal karim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya atau sifatihil ula. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, an yaj'ala hadha syarha khalisan lillah, ya, supaya saya ikhlas dalam mensyarah kitab ini. Karena ketahuilah para jamaah, seagung-agung sebuah ibadah, ya, semulia-mulia sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ikhlas tidak ada, maka tidak ada gunanya. Bahkan bisa saja menjadi apa? Ya, bumerang bagi pelakunya. Makanya di sini mu'alim mengatakan khalisan liwajhillah. Mudah-mudahan saya diberi keikhlasan. Wa an yaj'ala jami'al muslimin mimman yataharraku lillah wa ya'malu lillah wa yatlubul ilma lillah. Dan mudah-mudahan juga, ya, kaum muslimin dijadikan gerak-geriknya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya para jamaah, antum bekerja yang berbau untuk dunia, dapat antum pahala? Dapat, tergantung niatnya. Ahsan. Makanya itu pentingnya sebuah niat. Antum keluar sekarang ke bangket, ke kantor, ya. Tapi tujuan antum untuk apa? Menafkahi siapa? Keluarga antum, maka antum tetap, ya. Menafkahi keluarga termasuk ibadah apa tidak? Ibadah. Bahkan sungguh berdosa seorang laki-laki yang mengabaikan istrinya atau anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudai adima yaqut. Cukup dikatakan seorang itu berdosa, kumbena, apabila dia itu apa? Menyia-nyiakan, acuh tak acuh, tidak peduli kepada apa? Orang-orang yang diberi setelahnya tanggung jawab untuk diurusi. Ya, seorang bapak tidak mau mengurusi istrinya, tidak mau mengurusi anaknya, maka ingat, di akhirat semua ini akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in. Semua kita ini hakikatnya para jamaah apa? Pemimpin, ya. Semakin besar wilayah yang antum pimpin, otomatis apa? Semakin besar tanggung jawab antum. Ya, angka anda memilih jadi pemimpin belik-belik lalu kah? Belik tanggung jawabnya. Nah, di dunia berapa tahun antum nikmati hasil jadi pemimpin itu? Di akhirat, ya, seperti kita jelaskan, sering kita ucapkan, satu hari di akhirat berapa ribu tahun? Apa? 1000 tahun. Ya. Satu hari. Ya. Na'udzubillah. Mungkin gara-gara kita tidak adil, kita transit dulu ke neraka, kan? Ya. Makanya sering, ya bukan sering, ya, ada jamaah yang bertanya, Ustaz, bukankah Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah? Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, pasti dia akan masuk surga. Ini hadis sahih. Ya, benar ini? Benar. Ya. Tapi masalahnya, ya, kapan kita masuk surga? Nggak tidak pada niki? Iya. Dosa, terkadang dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kita dibersihkan dulu, kan? Celupangannya dulu. Ya, kalau bahasanya apa, transit itu dulu. Ya, sebelum sampai surga, telah dulu anak neraka. Ini maksudnya. Ya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga pasti. Akan tetapi piratawan tidak, neraka dulu. Nah, makanya ini jangan pernah kita remehkan namanya sebuah dosa. Ya. Karena apa? Saya nggak tahu apakah pernah saya jelaskan antum bagaimana dahsyatnya api neraka itu. Ya. Api neraka, api yang antum lihat di dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahkan, ya, di dalam hadis,
api neraka itu dipanaskan sampai menjadi apa? Iswaddat, hitam. Wah, yang kita api hitam di dunia nih, hitam saking panasnya. Itu yang dipakai bakar kita. Jangankan api yang disiapkan di sana, andai kata Allah menyiksa kita dengan api dunia, kira-kira cukup apa enggak? Lebih dari cukup. Ada kuat nanti api semenit? Hah? Mbek kebal dah kah? Nggak ada yang tahan. Tapi kenapa kebanyakan manusia ini begitu tahan berbuat dosa? Karena dia nggak akan menyadari. Ya. Terkadang pikiran kita ini jauh dari kematian. Itu yang membuat kita tambah berani melakukan dosa. Aduh, masih bajang kita nih, masih luwe waktu untuk tobat. Ya, sering orang-orang mengatakan seperti ini, sehingga menunda amal soleh, ya, dan billah qadarullah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi waktu bertobat. Ya, sehingga banyak ayat yang menerangkan kepada kita rintihan orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia. La'alli a'mala sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya. Dia mau minta apa? Apakah dia minta menjerajah? Ya. Saya ingin beribadah. Ya. Kenapa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cerita ini dalam Al-Quran? Supaya kita yang masih hidup ini mengambil pelajaran. Oh ya, kayak gini orang nanti. Karena namanya menyesal itu pasti nemudi. Nggak ada orang masalah bejulu. Ada yang misal bejulu? Nggak ada. Nah, ini dia para jamaah. Kemudian wayatlubul ilma lillah. Ini penting para jamaah juga. Ya, kita sudah keluarkan waktu luang kita, harta kita untuk nuntut ilmu. Yang paling penting untuk kita jaga niat ini. Ya. Jangan lantaran ketua pengajian hadir kemudian kita harus hadir. Jangan. Benar-benar nuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk menghilangkan kejahilan dari kita ini. Jangan gara-gara manusia. Kalau ini tujuan kita, maka tidak dapat apa-apa kita. Bahkan kita dapat dosa. Perhatikan, ya. Makanya di sini dibawakan hadis pertama juga, innamal a'malu binniyat, seperti antum ketahui. Kemudian setiap amalan tergantung niatnya. Nanti kita bahas di hadis bunyinya. Wa ma min syaqqin, ya, tidak akan diragukan lagi kata muallif. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Ya, Nabi SAW mengatakan namanya nuntut ilmu ini sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Apalagi yang berkaitan tentang hal-hal yang diwajibkan kepada kita. Ini wajib ain. Ya, harus setiap mukmin mengetahui hal ini. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa, bagaimana dia berzakat. Ya, adapun masalah ilmu faraid, fardu kifayah, tentang faraid, ilmu warisan, ya, qawaid fiqhiyah, usul fikih, ya ini kalau antum nggak terlalu ini biarin seorang yang lain ya bisa. Ya, tapi yang berkaitan tentang apa yang diwajibkan kepada kita, ya wajib hukumnya kita mengetahui. Ya, atau yang terutama bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kama sabata dzalika 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini mulai muallif menegur ya, atau menasihati kita semua. Ya. Talabul ilmi lahu usuluhu wa lahu rutbuhu. Namanya menuntut ilmu para jamaah, ya, memiliki dasar dan memiliki tingkatan-tingkatan. Faman fatahu talabul ilmi ala rutbi wa usuli fa innahu yuhrumul usul. Ya, siapa-siapa yang tidak meninggal atau yang tidak mempelajari dasar ilmu
atau tingkatan-tingkatan ilmu, mustahil dia akan bisa mendapatkan ilmu itu, ya. Atau apa tidak akan tercapai yang diinginkan. Wa hadhihi mas'alatun yanbaghi an taqarra fi qulubi talabul ilmi wa muhibbul ilm. Perhatikan kata muallif, masalah seperti ini harus ada di benak pikiran seorang penuntut ilmu atau orang-orang yang menyukai ilmu, ya. Ala wahiyya, perhatikan apa itu? An yutlabal ilma syai'an fa syai'an, ya. Seseorang menuntut ilmu itu syai'an, sedikit demi sedikit. Dendek sekelam langsung melindas lapu kitab de baca. Tentu lagu seminggu gini jerak wah. Sama kayak orang-orang yang baru bisa bahasa Arab, semua buku dibaca seminggu, habis tuh udah bosan saya katanya. Bukan kayak gitu, ya. Mu'allim mengatakan an yutlubal ilma syai'an syai'an, ya, sedikit demi sedikit. Sigantum apa? Ya, tidak bosan, ya. Ala maril ayyam wal layali, sepanjang hari dan malam. Ngombe tadahna lamun lemas musalla niki kajian bilang jelu. Ah? Sang silik dah Pak Haji ni. Yo, kajian-kajian lontoy deh nih. Syai'an persai'an, sedikit demi sedikit. Sama kayak antum juga membaca buku, ya. Mungkin dah saking semangat antum, kitab ini langsung antum baca apa? Semalam. Tentu memang buik, ya. Lagu pirang tentang lotak dah namanya. Ya. Makanya di sini katakan harus diperhatikan untuk orang-orang yang menuntut ilmu, supaya dia menuntut ilmu itu apa? Syai'an fa syai'an, sedikit terus demi sedikit, ya. Alamaril ayyam wal layali, sepanjang, ya, hari dan malam. Kama qala dzalika Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang ini perkataan Imam Zuhri. Wal Imam Al-Ma'ruf qala man ramal ilma jumlatan, ya. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, zahaba anhu jumlatan, maka ilmu itu akan hilang sekaligus juga, ya. Wa inna ma yutlabul ilmu ala marril ayyam wal layali, akan tetapi namanya menuntut ilmu itu apa? Butuh keistiqomahan, ya. Butuh keistiqomahan setiap hari, setiap malam, walaupun sedikit, ya. Ini dia menuntut ilmu, ya. Butuh namanya keistiqomahan. Dendek tenjelong ketelep, datang sebulan hilang 3 bulan, apalagi kalau udah musim-musim tertentu, ya. Ya, musim-musim Allah Ta'ala alam di sini apakah banyak tembakau atau tidak, nggak tahu anak. Kalau di Kabar, di Presa itu rumahnya tembakau sana, ya. Ya, banyak kita lihat, ya. Tapi alhamdulillah sekarang jamaah jarang yang kerja tembakau, walaupun masih ada 1-2. Kalau sudah musim tembakau ini apa? Dulu kajian rajin, sibuk dengan dunia, lupa, ya. Makanya tidak sungguh benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, minan nas may ya'budunallaha ala harfin. Ada di antara manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu beribadah kepada Allah di tebing-tebing, ya. Sehingga lamun tiup ngumbet adahna keseo kayak ke bawah, ya. Maka usahakan para jamaah, ya. Ingat tujuan Allah menghidupkan kita di dunia ini apa? Untuk ibadah. Berarti apa? Waktu kita ini dalam untuk ibadah. Dunia ini sampingannya, jangan dibalik. Ibadah sampingannya, dunia yang utama. Orang sudah azan slow masih barah dulu. Ya, ini mudah-mudahan, ya, kita jauh dari hal-hal yang tercela ini, ya. Wa hadza kama tudarrisus shaghir usulul kitab. Ini seperti kalau kita ingin mengajarkan anak bagaimana cara menulis, ya. Ini langsung tok anak nih,
Pertama kita ajar apa dia, apalagi yang guru-guru insya Allah paham gimana cara nulis huruf A dulu. Nggak mungkin langsung kita suruh dia nulis ayam, ya kan? Baru belajar dengan terus ayam apa kan? Iya. Makanya butuh step by step, ya. Sedikit, sama seperti antum, sedikit, lama-lama banyak antum hafal hadis kan? Ya. Wa usulin nutqil kalimat, sama juga dengan kalau kita mengajar orang membaca. Ya, ini langsung kita suruh dia ngapal apa namanya teks, nggak mungkin. Ya, kita ajarkan dia dulu ini A, Ba, sehingga kalau bisa huruf lanjut ke apa? Ke kata. Bisa kata lanjut ke apa? Kalimat. Ya. Kalau bahasa Arab itu kalimah itu kata. Ya, kalimatun artinya apa? Kata. Kalau bahasa Indonesia kalimat artinya apa? Kumpulan kata-kata. Dalam bahasa Arab kalau kalimat itu jumlah. Jumlah artinya apa? Kalimat. Jadi bingung bare. Jadinya kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Ma mana hadil kalimah? Apa arti kata ini? Ya. Bare apa arti kalimat ini? Benda kalimat. Baik. Ya. Fa innahu la budda ay ya'khudahu syai'an fa syai'an. Ya, karena anak kecil ini harus diajarkan sedikit demi sedikit. Tuma idza istamaru ala dzalika ahkamal kitab wa nutqi. Kalau terus ya sama kayak kita. Awal-awal tidak ada yang mengetahui apa bagaimana cara mentauhidkan Allah. Dengan no? Tapi terus antum menuntut ilmu, antum tahu bagaimana cara bermuamalah sama Allah Subhanahu wa taala, mana tauhid, mana syirik. Ya. Mana syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, mana syariat yang diada-adakan. Ini hasil dari apa? Keistiqomahan antum dalam menuntut ilmu. Bisa antum mengetahui hal ini dalam 1 minggu? Enggak mungkin. Atau mungkin aja bisa, tapi apakah hilang lagi? Iya. Makanya butuhnya apa? Keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Ya. Kadzalikal ilm, begitupun pula dalam menuntut ilmu. Yubda'u bi tahsili sigharihi qabla kibarihi. Dimulai dulu untuk mematenkan yang kecil-kecil dulu katanya. Nanti kita dengar apa kata muallif, ya. Apa yang dimaksud sigharul ilm sama kibarul ilm. Di sini dibawakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah kitab apa? Sahih Bukhari. Santum. Yang dimaksud dengan shaghirul ilmi di sini beliau mengatakan wa ma wadhaha min masailihi. Ya, yang jelas permasalahan-permasalahannya. Karena ada sebuah ilmu tidak terlalu sulit untuk apa? Dimengerti. Atau sebuah dalil langsung untuk baca, oh yang ngerti. Ya. Kemudian yang dimaksud bikibarihi madaqqa minha, ya, yang mendalam, yang dipelajari secara detail, ya, itu maksudnya kibarul ilm. Walaupun secara umum para jamaah ya, namanya ilmu agama ini semuanya apa? Sulit, semuanya berat. Makanya Allah mengatakan apa? Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, saya akan menurunkan sebuah apa? Ucapan yang berat. Ya lagu lo kita, aduh, mudah enak jadi. Yuh, tauhid luntuh ustaz ini wah pendak itu. Nah, inilah mental orang. Enggak, makanya kita baca di sini apa dibilang? Fal ilmu minhu sigharun wa kibarun bi'tibaril fahmi. Dalam segi apa? Pemahaman. Terkadang ada ilmu atau misalnya antum dengar kajian, kalau dibahas dengan apa, dibahas tentang akhlak, adab, cepat antum paham kan? Tiba-tiba kalau dibahas asma wa sifat, umbetadahana, agak sulit kita paham. Ya, ini min haitsu al-fahm, kibar wa shaghir. Wa bi'tibaril amal. Baik itu juga ditinjau dari segi pengamalannya. Wa bi'tibari qaulul ilmi minallah, kalau ditinjau
ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa fil ilmi syai'un sahlun. Ini perlu kita ingat-ingat di para jamaah. Tidak ada atau tidak ada namanya ilmu yang berkaitan tentang Allah, tentang firman Allah, atau yang berkaitan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada namanya yang mudah. Ya. Waqad su'ila al-Imam Malik an mas'alatin. Disebutkan di sebuah cerita. Suatu ketika Imam Malik ditanya, ya, satu permasalahan, wa qala laisa fil ilmi syai'un, faqala la adri. Dia kemudian menjawab, saya tidak tahu. Tuan Imam Malik, sahibul madhab, ya, ulama besar. Ketika ditanya suatu masalah, apa dia bilang? La adri. Ya, kenapa kita yang kerucuk-kerucuk ini malu sekali bilang la adri, ya, sehingga berani kita berbohong atas nama Allah dan atas nama Rasul. Tuan, maksudnya berbohong atas nama Allah, kita ucapkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kita tafsirkan padahal tidak ada jin dan manusia yang mengatakan seperti itu. Makanya kalau kita dengar, ya, paling besar bohong di sisi Allah itu ada 3. Yang pertama apa? Al-kadhibu 'ala Allah. Seorang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum dibacakan ayat, kemudian ditafsirkan. Tafsirnya ini semua mau dia. Ini yang maksudnya apa? Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa Arab, yang nganggu aja. Oh iya. Ini digula-gulain antum kalau bahasa orang kan. Tapi ini dosa bohong paling besar. Kemudian al-kadhibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjandarkan ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi tidak pernah mengucapkan hal itu. Kenapa dosanya terbesar para jamaah? Karena orang yang mendengar seperti itu otomatis pikirannya mengatakan, oh, ini syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkataan itu disandarkan kepada orang lain atau tidak pada si kita kan, nggak mungkin dikatakan oh ini syariat, nggak mungkin, karena itu sahih. Ya, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dikatakan Nabi SAW bersabda ini dan ini, otomatis, ya, orang muslim mengatakan oh ini berarti apa? Ajaran Nabi SAW. Hati-hati makanya, ya. Yang tahu itu hadis dhaif atau bukan hadis mungkar, hadis palsu, kemudian masih saja dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk apa? Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita katakan apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam udah kita sebutkan kata apa namanya? Dikatakan oleh ulama, kalau ada ulama yang mengatakannya. Ya, sekarang kalau kita katakan ini hadis, ya, banyak hadis yang populer ya, tidak ada riwayatnya, tidak ada sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibuat-buat. Ya, apalagi nanti pas pemilu dekat-dekat ini, ya, semua kelompok membuat apa? Silahnya apa bahasa kita, ya? Kata-kata yang untuk mendukung dia lah gitu. Baik itu dia pakai ayat, dia pakai apa? Pakai hadis, ya, dan billah, ya. Ini sebentar lagi nih saya, seperti ya kita katakan tadi, Imam Malik ditanyakan, beliau mengatakan saya tidak tahu. Kemudian ada yang nyeletuk ini, faqala lahu sa'il, yang bertanya ini mengatakan, inna mas'alatun khafifah, wahai imam, ini masalah yang ringan. Bayangkan, ya, namanya orang awam semua dianggap ringan, ya. Kemudian apa kata Imam Malik? Wa qala laisa faghadiba, sebelum dia marah Imam Malik, fa qala laisa fil ilmi syai'un khafif,
Ya, tidak ada namanya dalam ilmu ini suatu yang ringan. Ya. Al ilmu kulluhu thaqil. Namanya ilmu itu semuanya berat. Amma sami'ta qala Allah. Tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Muzammil ayat yang kelima. Ya inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Ini dia para jamaah, tidak ada namanya di masalah agama kita ini apa? Yang ringan. Sehingga jangan kita terlalu apa namanya? Meremehkan. Ayolah ini terus dibahas gitu. Pendak itu. Ya, sekarang kalau nggak dibahas seminggu lupa antum. Kalau dibahas ngeluh antum. Ya. Makanya ini mudah-mudahan ya kita jauh dari hal-hal seperti ini. Fala ilmu, ya namanya sebuah ilmu. Man akhadahu ala annahu thaqil sa'uba adrakahu. Ya namanya ilmu. Kalau orang apa namanya menganggap kalau dia ini berat, ya, tentu dia akan sulit mendapatkannya. Dan akan dia jaga terus dia. Nek kan? Lamun mudah demu sesuatu, mudah de remehin negan. Tapi kalau sulit mendapat sesuatu itu akan apa? Membekas dia. Iya, sama kayak iya kalau kita ngajar murid kita gitu. Kalau kita terjemahkan langsung kan gampang sekali. Coba kalau kita suruh dia cari di kamus, dia capek ketemu apa terasah di alam pikirannya. Ya ini salah satu ya cara untuk supaya murid kita itu apa benar-benar fokus apa yang dicari. Ya. Wa amma man akhadha al-masaila ala annaha sahla mutawassil mafhumah wa yamurru alaihi murur sari'an. Adapun orang-orang yang menganggap ilmu itu mudah, ini mudah jelap terpaham, meremehkan ya. Kemudian dia sekedar baca-baca atau mendengar-dengar, fa innahu yafutu syai'un katsir. Ketahuilah orang seperti ini akan banyak apa? Kehilangan ilmu. Dan terbukti ini ya. Kebanyakan teman-teman kami yang kuliah di sana itu di Jakarta. Ya, lihat pelajaran semester pertama mudah sekali. Ngeremehin, kebanyakan ngeremehin. Ternyata justru yang tidak meremehkan yang mendapat prestasi. Dia yang 6 tahun di pondok, ini anak baru belajar, tapi apa? Terus semangat. Yang dari pondok, aduh ini mudah, selalu dia bilang. Ternyata pas semester apa dia yang gagal. Kalau bahasa kita rosip ya. Kalau bahasa Indonesianya apa rosip itu? Remedi itu. Kalau bahasa kampusnya apa? Ya remedi juga ya. Iya. Inilah dia kalau mental seorang meremehkan sesuatu. Ya, makanya jangan, apalagi ini ilmu agama. Ya, si barang ngisi ini ustadz ini, kitab apa bahas kitab ini. Aduh, wah hatam aku kitab ini. Aku ngajar ida, bahaya kayak gini. Jangan seperti ini ya. Mudah-mudahan insya Allah jamaah sudah nggak ada. Tapi ingat para jamaah, ya, salah satu sifat yang menempel ke Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Seringnya mereka menuntut ilmu. Ya, saya ingatkan lagi salah satu ya sifat Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Ya, kegemaran mereka menuntut ilmu. Sekarang kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, sebulan pun terlalu ngaji. Ini ya tingkatkan lagi. Karena tidak mungkin kita mengetahui agama ini kecuali dengan menuntut ilmu. Ya, makanya kita lihat di mana-mana masjid sunnah pasti makmur dengan ta'lim. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus istiqomah. Faidan, ya, la budda fi talabil ilmi min at-tadarruj. Ya, maka oleh karena itu katanya para jamaah dalam menuntut ilmu ini harus ada at-tadarruj. Ya, selangkah demi selangkah. Ya. Jangan langsung selapu cagem dengan wala manhajiyah wadihah, dengan metode yang jelas,
wala budda an na'khudal ilma ala annahu laysa fi syai'un sahal. Kemudian kalau kita datang menuntut ilmu, jangan pernah kita ada di benak pikiran kita ini apa? Ya, sifat meremehkan. Dijauhkan ini. Bal kulluhu saqilun min haitsu fahmah wa tathbitahu wa istimrari ma'a talabil ilmi. Akan tetapi semuanya itu berat. Dari segi apa disebutkan di sini? Memahami ilmu tersebut, ya, menguatkan ilmu tersebut. Yang paling penting wal istimrarihi ma'a talibil ilmi. Ya, istiqamah terus menerus dalam menuntut ilmu. Dia berat niki, berat. Ya, apalagi musim hujan kan? Ya, fahuwa thaqilun la budda lahu min muwasalatin wa mutaba'atin. Ya, ini harus untuk berkelanjutan. Ya, jangan stop di sana saja. Ya, fal ilmu yunsa idza turika. Ini dia hasilnya para jamaah. Ilmu apabila tidak diulang-ulangi maka pasti akan apa? Lupa. Coba saja. Tidak antum ulang-ulangi sebuah ilmu, ya, sebulan 2 bulan antum tidak akan tahu ilmu tersebut. Makanya sebuah kata masal, ya, peribahasa orang Arab mengatakan afatul ilmi an-nisyan. Namanya yang merusak ilmu itu apa? Lupa ini. Kapan kita lupa? Kalau kita tidak pernah mengulanginya. Ya, makanya apapun dapat antum ilmu dari ustadz-ustadz yang tempat antum menuntut ilmu, pertama amalkan dia. Itu salah satu cara terkuat untuk apa? Mengikat ilmu tersebut. Tentu antum tidak tahu nulis masalah, lalu antum dengar, amalkan sudah langsung. Ya, maka dia akan apa? Terikat, ya, terpahat di hati-hati antum. Ya, beda dengan antum cuma andalkan hafalan, tidak pernah mengamalkan. Nah, ini juga bahaya. Ya. Tayyib, ini kita lanjut apa azan? Azan? Tayyib, azan. Kalau mungkin azan dulu baru kita lanjut sedikit insyaallah. Tayyib, kita lanjutin sedikit ini. Atau kita jawab lanjutin. Tayyib. Masih lumayan panjang ya mukadimahnya ini, sedikit saja. Wa hadha yu'adhim at-tudba' ala talibil ilmi fi alla yatasahhala fi talabil ilmi. Ya, apa kata beliau? Supaya penuntut ilmu itu selalu memperhatikan proses dalam menuntut ilmu. Wa alla yatasahhala fi talabil ilm, dan jangan sekali dia apa? Meremehkan dalam menuntut ilmu. Ya, dia mungkin meremehkan karena apa? Kitab ini mudah, atau kitab ini sudah saya baca, atau masalah ini sering saya dengar, sehingga dia meremehkan. Ya. Wa hadza innama yakunu bihkami usulul ulum. Hal-hal seperti ini bisa membuat seseorang jauh dari ilmu. Ya. Wa idza dhabata talibul ilmi al-mutun al-ma'rufa fil hadits wa fil ulum al-mukhtalifah fa innahu yakunu muhayyan lil intiqal ila darajatin a'la. Ini sesingkat saja. Kalau seseorang memulai, ya, ilmu atau apapun itu bidang ilmu, dimulai dari matannya dulu. Tahu antum matan? Istilah isi. Misalnya kalau nahu kan matan jurumiyah, kemudian usul fikih al-waraqat ada. Apabila seseorang penuntut ilmu mulai dari sana, maka dia akan lebih siap untuk apa? Ke jenjang selanjutnya. Ya. Makanya itu disuruh kita apa? Sabar dalam menuntut ilmu ini. Kita mulai dulu yang dari yang apa? Yang kecil-kecil. Kayak hadis. Ya. Kitab hadis yang besar banyak. Salah satunya apa?
Sahih Bukhari, apalagi antum baca Fathul Bari, berapa jilid itu? Tapi jangan, antum yang ingin belajar hadis mulai dari yang paling kecil dulu. Ya. Apa? Arba'in Nawawi. Kemudian lanjut ke mana? Umdatul Ahkam. Atau lanjut ke mana lagi? Ya, punya Ibnu Hajar, Bulughul Maram. Jangan tiba-tiba antum ambil kitab Mughni antum baca. Lihat aja, sehari dua hari, tapi apa? Butuh step by step. Ya. Insya Allah ini masih lumayan panjang. Ya, mungkin kita cukupkan para jamaah karena sudah azan. Ada tanya jawab Pak Haji? Baik. Sebelum kita tutup. Ya. Suami dan istri, suami kepala yang meninggalkan tidak mampu untuk mencari nafkah, tapi istri maklum dengan keberadaan suaminya. Kemudian apa? Nah itu berhenti sampai di situ. Bagaimana tanggung jawab istri siap untuk membekali dari rela? Oh, tayyib. Sekarang ada kondisi tertentu seorang laki-laki yang harusnya menafkahi istrinya dengan keadaan tertentu dia tidak bisa bekerja. Tapi istrinya ini apa? Memakluminya. Ya. Kemudian dia siap menjadi apa? Tulang punggung, maka ini tidak ada masalah apa-apa. Ya, karena istri sudah apa? Rela. Ya, beda istilahnya kalau istri tidak rela. Ya. Maka salah satu, ya banyak, bukan salah satu, banyak ulama kita mengatakan boleh seorang istri itu menggugat suaminya yang pergi merantau untuk mencari apa? Nafkah kalau dia tidak ridho. Boleh ke pengadilan itu. Bahkan di hukum Islam juga disebutkan. Ya. Karena kata ulama kita, perempuan ini paling betah ditinggal 4 katanya. Nggak tahu, 4 bulan mungkin ya. Ya, sehingga tapi kalau dia sekarang rela, ya seorang istri ini apa namanya? Oh ya, saya yang bekerja. Karena suaminya apa? Sudah nggak mampu. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin kita memberikan dia beban sedangkan dia tidak mampu. Ya. Jadi seorang istri juga harus ya mengerti masalah ini. Beda halnya dia sehat, muda, bisa bekerja, tapi apa? Nggak mau kerja. Alasannya apa? Aduh, aku semel begawean. Ya, maka tentu dia apa? Berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menafkahi istrinya. Ya, anaknya. Istri yang paling dibutuh sebenarnya apa? Bukan uang. Tapi apa? Pendidikan dari kita juga. Karena semua kita yang laki-laki di sini pasti akan dicanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita ajarkan kepada istri kita. Pernah nggak kita tegur dia kalau tidak sholat atau telat sholat? Ya. Pernah nggak kita tegur dia kalau dia nonton gosip? Ya, tipu-tipu kan biasa ibu-ibu kan apa? Doyan sekali kan? Pernah nggak kita marahin dia kalau kita lihat dia apa? Sedang membicarakan orang lain? Ya, ini maksudnya tanggung jawab yang lebih besar ini. Ya, untuk apa? Mendidik istri kita supaya apa? Istiqomah di dalam agama ini. Ya. Sekarang istri berbuat maksiat, suami selalu. Antum jangan harap gak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa antum biarkan ini? Begitupun pula anak. Makanya ada sebagian bapak istilahnya pola pikirnya yang penting anaknya apa? Sekolah. Yang penting sekolah, agama bebas sekolah. Ya. Sehingga jadinya apa yang ngeno-ngeno? Ya. Makanya pendidikan anak ini harus antum perhatikan deh. Ya, karena aset paling berharga yang antum miliki apa? Anak ini.
Antum tua renta, tapi anak antum masya Allah jadi orang yang terpandang, jadi alim, ya, mendakwahi orang. Antum tidur, berapa banyak pahala yang antum dapatkan dari anak antum. Sebaliknya kalau antum tidak pernah didik anak antum, ya, antum biarkan dia berjudi, minum khamar, dia berjudi, antum dapat. Dia minum khamar, antum dapat. Ya, ini makanya beratnya tanggung jawab. Ya. Kita di dunia ini para jamaah, laki-laki maupun perempuan, butuh namanya apa? Amal jariah. Ini yang paling penting yang harus kita berusaha memilikinya. Amal jariah ini. Ya, sekarang kita tidak mampu membuat masjid, ya, kemudian tidak memiliki ilmu, kita memiliki anak kan? Jadikan dia itu amal jariah kita. Jadikan dia anak yang soleh. Ya. Karena hanya anak yang soleh yang bisa bagaimana cara dia berbakti kepada orang tuanya. Jangan harap ya anak-anak yang kurang ajar ini nggak pernah dia bisa berbakti sama antum kalau udah meninggal dunia. Sama dirinya tidak bisa berbakti sama dirinya. Bagaimana sama orang tua? Menyayangi dirinya nggak bisa. Dia dengan membuat maksiat tidak menyayangi dirinya. Apalagi mengingat antum. Ya, makanya tanggung jawab sebenarnya untuk laki-laki ini sangat besar. Ya, mungkin sekali mudanya adik nak kepeng dia ngombe, tapi masalah agama silahkan kasih dia yang banyak. Ngombe yang kondenya adik sini ada ilmu, lamun tidak ada bedoi ilmu. Makanya ulama kita mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Ya. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mungkin bisa memberi. Ya, dengan ajak dia apa? Barang-barang ini untuk ilmu. Nanti kan lebih mesra ya deh. Oleh-oleh arak kan canda. Atau dia di rumah. Ya. Pas pulang kasih tahu dia. Oh ini yang nggak boleh. Ya, yang paling terpenting masalah apa ghibah ini berjamaah. Khususnya ibu-ibu ya. Terlalu cepat membicarakan orang. Ya, terlalu cepat, maka hati-hati hal seperti ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Belum selesai kaitannya tadi. Ya. Kemudian, sebelum kita mengakhiri hayat kita, Ya. karena kita lama bergaul dengan istri, punya anak, punya cucu, sebelum kita meninggal dunia ini, kita saling memaafkan atas semua kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja diperbuat, baik istri maupun anak-anak atau keluarga yang lain. Apakah nanti di akhirat kita tidak akan saling tuntut? Taib. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal dzulumatu yaumal qiyamah." Nama sebuah kezaliman yaitu mendatangkan kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Allah mengatakan, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diri saya sendiri. Fala tazalamu. Ya, kalian jangan saling menzalimi. Tapi namanya manusia pasti pernah namanya salah. Ya, ini para jamaah, kalau kehilapan, kesalahan yang kita lakukan berkaitan tentang Allah, gampang kan? Tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia ini tidak butuh apa? Tidak hanya kita bertobat kepada, tapi apa harus minta maaf kepada orang yang tersakiti. Dengan kita sudah minta maaf kepada istri kita, saling memaafi anak kita, insya Allah ya, tidak ada lagi yang meminta ya istilahnya kisos nanti di hari kiamat. Makanya bagi antum yang sering dizolimi, tidak bisa membalas di dunia ini, sabar, tenang. Ada waktunya antum akan mendapatkan balasan yang lebih antum butuhkan. Dan mustahil seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka atau dalam surga kecuali diminta dulu tanggung jawaban, siapa yang pernah dia hina, siapa pernah dia pukul. Maka zulumat ya,
Zulumatu yaumil qiyamah, kegelapan di atas kegelapan. Ini juga sering antum dengan kisah orang yang muflis, ya, yang bangkrut. Ya, Nabi mengatakan, atadruna mal muflis, wahai sahabatku, tahu nggak antum siapa yang muflis, siapa yang tidak ada duitnya, itu yang kere? Para sahabat mengatakan, ya, mala dirhamalahu wala dinaralahu. Orang yang muflis itu Nabi yang nggak ada dirham, nggak ada dinar. Ya. Ya. Tapi bukan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru oleh yang muflis itu apa? Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala yang sangat besar. Ya. Akan tetapi habis diambil karena di dunia dia telah mukul ini, menjatuhkan harga diri si fulan, ya, mengejek si fulan, habis sehingga tidak ada lagi yang dipegang. Ya, ini makanya bahayanya kalau dosa berkaitan tentang sesama manusia, harus minta maaf. Ya. Makanya kalau antum yang nggak bisa melawan, sabar sudah. Kalau gini, antum ingat ada hari kiamat, udah antum tenang. Ada yang ngambil sendal antum, tenang. Insya Allah akan datang nanti kan. Ya, ada yang menghina antum, menjatuhkan harga diri antum, nggak bisa antum melawan, sabar. Di hari kiamat pasti akan apa? Datang hari kisos tersebut. Di sana antum butuh kan? Butuh kita. Dikasih. Ya, kalau kayak gini prinsip hidup kita tenang. Apa-apa ungkatnya gampang ngerosang kita kan, biar dia sampai sebek bakal songat kan, capek biarin ya. Tapi terkadang manusia kan apa, barak seduknya ini, biarin. Bahkan salah satu imam, kalau nggak salah Imam Ahmad, datang muridnya datang ke beliau, Imam, si fulan itu apa, menjelek-jelekkan anda, dikasih hadiah, suruh dia jelek-jelekin saya lagi gitu. Karena dia tahu dia transfer pahala. Ya, berkaitan tentang apa yang ditanyakan tadi, insya Allah kalau udah kita minta maaf kepada istri kita, anak-anak kita, insya Allah di hari kiamat dia tidak akan nuntut kezaliman yang pernah kita lakukan ke mereka semua ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup? Ya, mana kah? Yang belum? Ida? Ayo dah, terakhir. Apa ada dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tentang orang yang sama-sama menuntut ilmu nanti di surga dipertemukan? Di sini disebutkan, ada di sini. Insya Allah di minggu depan saya akan menjelaskan. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Banyak sekali riwayatnya, Pak. Belum masuk kita. Di sini banyak sekali ya dari riwayat dari Abu Darda, Ibnu Mas'ud bin Umar. Tapi hadis ini apa? Dhaif. Ya. Orang yang menuntut ilmu akan dikumpulkan oleh orang berilmu. Ya. Kemudian di sini dikumpulkan oleh orang syahid. Tapi semuanya ini apa? Dhaif. Wallahu taala a'la wa alam. Penjelasannya besok insyaallah. Kapan-kapan ya. Cukup para jamaah, mudah-mudahan ngerti para jamaah. Ngerti tidak para jamaah? Terkadang tiang ini sadar terlalu cepat apa? Bicara. Ya. Sehingga pas ngajar les kelas 3 ini, karena di pondok juga kelas 3 SMA itu saya yang ngelesin mereka persiapan untuk kuliah di Universitas Madinah, Lipia dan sebagiannya. Kadang saya nggak sadar apa terlalu cepat bicara itu. Ya. Sehingga saya bilang sama mereka, kalau saya terlalu cepat tegur saya bilang. Ya, karena kita kadang-kadang kan tidak sadar kan, cepet orang yang dengar ya Allah apa ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya antum bisa mengerti apa yang kita ambil pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita ambil malam hari ini bisa bermanfaat untuk anda pribadi dan antum semua, dan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.